Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kita Tidak Sendirian. Ditulis oleh Mike Whitmer, kisah inspiratif, dalam cerpen menegangkan, Knock atau Ketukan karya Frederick Brown,
Ia menulis, orang terakhir di bumi duduk seorang diri di dalam ruangan. Lalu, terdengar ketukan di pintu. Astaga, siapa itu? Dan apa yang mereka inginkan? Makhluk misterius apa yang mendatanginya? Ternyata orang itu tidak sendirian. Kita pun tidak. Jemaat di Laodikia mendengar ketukan di pintu mereka. Wahyu 3 ayat 20. Pribadi supranatural apa yang mendatangi mereka? Dialah Yesus, yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Matanya bagaikan nyala api, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika sahabatnya, Yohanes, melihat sekelebat kemuliaannya, ia tersungkur di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Iman kepada Kristus dimulai dengan sikap takut akan Allah. Kita tidak sendirian, dan ini membuat kita tenang. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ibrani 1 ayat 3. Meski demikian, Kristus menggunakan kekuatannya bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk mengasihi kita. Dengarlah undangannya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Iman kita diawali dengan sikap takut siapa yang ada di depan pintu, dan diakhiri dengan penerimaan dan sambutan yang hangat. Yesus berjanji akan selalu menyertai kita, sekalipun kita adalah orang terakhir di muka bumi ini. Syukurlah, kita tidak pernah sendirian. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Mengapa kita tidak dapat memisahkan kuasa Allah dari kasih-Nya? Mengapa kedua hal itu sama pentingnya? Hal ini patut kamu ketahui. Surat kepada jemaat di Laodikia, Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Adalah satu-satunya surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil yang jemaatnya sama sekali tidak dipuji. Meski demikian, kita tetap memperoleh penghiburan di tengah peringatan Allah. Sebutan tentang minyak untuk melumas matamu, Wahyu 3 ayat 18, mempunyai relevansi dengan Laodikia, karena daerah itu terkenal karena obat-obatannya, termasuk pelumas mata. Namun, masalah penglihatan jemaat di Laodikia tidak bersifat fisik, melainkan rohani. Kekayaan telah membuat mereka mengira bahwa mereka sanggup berdiri sendiri, dan sikap itu mendorong Allah untuk mengucapkan sesuatu yang terdengar seperti ancaman. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Namun, ini menandakan bahwa Allah tidak meninggalkan jemaat itu. Karena sangat mengasihi mereka, Allah rela menegur mereka. Jemaat di Laodikia merasa hidup mereka sudah cukup dengan kekayaan yang berhasil mereka kumpulkan. Namun di mata Tuhan, mereka miskin dan buta rohani. Tuhan menasihatkan agar mereka membeli emas murni, iman sejati dari Tuhan, dan pakaian putih, yaitu kekudusan yang dianugerahkan Tuhan.
serta minyak untuk melumas mata mereka agar jeli dalam melihat kebenaran. Itulah kekayaan rohani yang dibutuhkan oleh setiap orang Kristen. Berbahagialah jika Tuhan menegur kita yang dalam kondisi suam-suam rohani, karena Dia mengasihi dan mau agar kita hidup baru dalam pertobatan. Tuhan seringkali mengetuk pintu hati kita agar selalu mendengar firman-Nya, dan membuka pintu hati serta mengundang Tuhan untuk masuk di hati kita, sehingga kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Artinya, kita menyatu dengan Tuhan. Iman dan kesucian adalah anugerah Tuhan yang perlu kita jaga, agar tidak menjadi suam-suam kuku sehingga kita dimuntahkan oleh Tuhan. Panaskan iman kita dengan sering bersekutu bersama saudara seiman, yang membuat kerohanian kita selalu menyala. Juga iman perlu didinginkan dengan bersaat teduh di hadapan Tuhan, berdoa dan merenungkan firman Tuhan, sehingga hati kita dingin merespons keinginan daging dan berbagai cobaan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.